Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Duryat. Kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat Figura, siapa yang bisa menangkal kalau Indonesia ini adalah negara yang kaya? Kita ambil lingkup yang kecil saja di Provinsi Lampung misalnya. Di sektor pertanian, apa yang Lampung ini nggak punya? Kita sebagai produsen terbesar tapioka, singkong. Kemudian kita juga punya kopi, kita punya pisang, nanas, lada, sawit, kakao, kita punya semuanya. Masalahnya, sumber daya manusia kita itu belum cukup mumpuni untuk mendukung kekayaan sumber daya alam kita. Ya, oleh karena itu, kekayaan ini belum dapat menunjang kesejahteraan masyarakat petani. Terkhusus untuk kakao, produk biji kakao asal Indonesia itu belum mampu bersaing di level global. Kita ambil contoh beberapa negara besar produsen kakao seperti Pantai Gading, Ghana, kemudian Ekuador. Itu mereka menghasilkan produk kakao yang berkualitas tinggi, sementara produk kakao Indonesia itu belum diterima oleh buyer dengan alasan kualitas kita yang belum memadai. Nah, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produk perkebunan kita, kerjasama internasional itu sangat esensial untuk diinisiasi. Melalui kerjasama internasional ini nantinya kita harapkan akan terjadi transfer teknologi dan juga peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pada kesempatan episode Figura kali ini kita akan mengangkat tema pengembangan kerjasama internasional untuk penguatan potensi sumber daya kakao Lampung menuju standar global. Dan untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu seorang guru besar di bidang perkebunan dari jurusan agroteknologi. Beliau adalah Profesor Dr. Rusdi Efizal MS. Sebelum saya menyapa beliau, saya ingin membacakan sedikit dulu CV beliau. Beliau menyelesaikan studi S1 di jurusan agronomi, kemudian S2 di jurusan ilmu pertanian, dan S3 di Sekolah Pascasarjana. Ketiga-tiganya beliau selesaikan di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sudah banyak menulis publikasi baik di jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi, dan beliau juga banyak menulis buku-buku tentang perkebunan. Banyak komunitas yang sudah beliau share lewat tulis-tulisannya, yaitu ada kelapa sawit, kemudian lada, kopi, karet, dan yang terakhir adalah kakao. Baik, kita sapa narasumber kita. Halo Pak Rusdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh. Oke. Apa nih Pak Rusdi kesibukan? Ini sahabat Pak Rusdi ini adalah guru besar yang masih fresh from the open. Baru 2 bulan ya Pak ya, dilantik ya? Iya, oke. Jadi apa nih Pak kesibukan? Apakah ada perbedaan aktivitas antara sebelum jadi guru besar dengan sesudah jadi guru besar? Apakah dengan target-target guru besar kemudian jadi lebih sibuk atau bagaimana nih Pak? Iya, memang guru besar banyak tuntutan ya, baik sosial maupun pekerjaan. Akademis ya Pak ya, harus menulis. Ya, lebih banyak tantangan. Oke, jadi apa ya? Ada status sosial juga ada tanggung jawab yang harus diikhtiarkan ya Pak ya. Iya, tanggung jawab itu yang benar. Ya, tapi masih tetap bisa menjalankan hobi dan Pak ya, di salah satu kesibukan. Ya, hobi jaga kesehatan itu ya. Oke, olahraga Pak. Apa nih Pak olahraganya? Jangan gitu ya, jalan kaki karena tua untuk yang lain. Biasanya jalannya dari mana Pak? Dari rumah ke Kita Unila di kompleks, atau di kampus? ya, Unila di kampus. Pak, ini saya ini tertarik pengen tahu kenapa sih Pak di antara berbagai produk perkebunan yang kita punya, kan tadi Lampung itu punya banyak sekali PLK untuk produk perkebunan. Tapi kenapa kakao Pak yang Bapak punya daya tarik ke kakao itu kenapa kakao? Betulnya enggak juga, karena tugas kita mengajar bidang perkebunan bukan cuma kakao ya. Kualitas saya banyak ke kopi juga, karet, tebu dan sebagainya. Kakao di Lampung ini kan juga belum lama ya. Kakao itu kan pengembangan dari program PAPTE di Lampung itu sekitar 80-90-an. Kemudian tahun 2000 itu yang produksinya sudah mulai besar. Mulai tahun 2000 ya. Jadi itu memang bagi Lampung sebetulnya belum lama. Komunitas baru. Iya. Dan
apa sih Pak sebenarnya standar global yang belum dimiliki oleh produk kakao Lampung? Kalau standar global itu kan ada permintaan dari negara tertentu ya. Yang mungkin mengendaki standar tertentu, tapi misalnya masuk ke Eropa, standar Eropa sendiri. Kalau misalnya dia kualitas mutu, kita punya SNI untuk kakao sudah bagus, kemudian tapi kan internasional pakai ISO deh, standar ISO ya. Memang kualitas masih belum bagus kan berarti tidak mungkin untuk ditingkatkan, tapi kan memang baru. Nah, Di bagian apanya nih Pak yang tidak masuk kualifikasi untuk pasar internasional? Apa di rendemen ya atau jumlah biji per 1 kilogramnya atau apa kakao Pak? ya kalau kakao kita kan ekspor ya, Iya. bukan cuma untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya kan dari sekian yang ada kan kita ekspor sendiri. Dan itu berarti sudah memenuhi standar. Apakah dia grade-nya keberapa itu soal lain. Apakah dia misalnya standar belum begitu bagus, penting ya. Tapi untuk ekspor kita sudah ekspor ya Lampung juga termasuk yang penyumbang nomor 5 ya. di nasional nomor 5 dan sebenarnya sudah ekspor cuma mungkin grade-nya yang jadi Perlu ditingkatkan, terutama misalnya ini mutu ya. Mutu ini hampir semua komunitas perkebunan rakyat itu kan masalahnya di mutu ya. Salah satu masalah juga. Apa sih Pak sebenarnya kok perkebunan rakyat ini mutunya rendah begitu? Apakah karena teknologi produksinya, maksudnya budidayanya yang belum standar atau lebih ke pasca panennya? Ya, ke pasca panennya. Lebih ke pasca panennya ya? Pasca panennya. Mendidik petani untuk melakukan yang pas bagi importir kan nggak mudah itu kan. Standar-standar tertentu. Nah, untuk kakao sendiri Pak, kira-kira apa nih yang bisa kita push untuk mengupgrade kualitas kakao petani kita? Terutama itu fermentasi ya. Fermentasi. Kita belum, untuk rakyat itu tidak biasa melakukan ini. Jadi yang kita jual tuh yang unfermented, dan fermentasi. Ada juga pasarnya untuk itu karena dia sebagai pencampur ya, blending. Blended dengan yang fermentasi dia masih dipakai. Memang fermentasi kaki itu susah ya Pak? Tidak bisa. Kenapa petani kita nggak mau? Ya kendala sosial dan sebagainya tidak mudah ya. Sebetulnya fermentasi bahasa kita sederhananya diperam 2 hari 3 hari. Jadi untuk menunggu 2 hari 3 hari bagi petani mungkin butuhnya sekarang keuangan justru saja langsung dijual. Jadi kalau yang nggak dijemur hari ini 2 hari nanti sudah bisa, bahkan dijemur setengah hari sudah bisa tidak ada yang mau membeli ya Pak ya? Ada pasarnya semua itu, mau sehari dijual, dijemur sehari, jemur 2 hari, kadar airnya mungkin menurun, harga juga makin meningkat. Tapi bagi mereka hitung-hitungan, sebetulnya harga itu tidak begitu banyak beda. Antara kalau kita fermentasi dengan fermentasi gitu bagi mereka. Sementara untuk fermentasi kita harus mendelay 3 hari untuk waktu. Kemudian juga kan ada susutnya nih. Kemudian jelas ya. Kemudian yang diterima oleh pasar, rantai pemasarannya itu yang tidak fermentasi. Yang fermentasi harus khusus ya, pasarnya. Karena dia harganya memang jauh, mungkin 2 kali lipat, tetapi kan tidak semua rantai pasok itu yang bisa menerima itu dengan harga tinggi. Jadi rantai pasokannya itu di PRT ya Pak ya. Jadi memang harus ada kebijakan mungkin ya Pak ya, atau ada intervensi dari pemerintah atau mungkin dari perguruan tinggi untuk membahas. Apanya begini, kalau soal jual beli ini kan tinggal dari pasar. Iya, pasarnya itu memang berharap mereka yang melakukan sesuatu ya, sehingga nilai tambahnya mereka dapat. Iya. Tapi apa mungkin Pak kalau kita itu fermentasinya setelah dijemur kemudian difermentasi? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Sudah kering. Kan fermentasi kan dari pulpnya itu yang dia jamurnya yang makan dari pulp. Nah, kalau sudah kering sudah nggak. Nah selama ini Pak yang sudah Bapak inisiasi kerjasama internasional untuk peningkatan kakao di Lampung itu bisa diceritakan?
Ya, walaupun belum selesai, kita bukan saya ya, Fakultas Pertanian. Iya. Kita ini Ya, tapi apa namanya situ ya. Dia ditugas dari fakultas, menyampaikan, agar kita membentuk tim dan sebagainya. Itu dia dengan internasional. Internasional begini masalahnya ya. Ini kan produk kopi atau dan coklat, ini kan memang digemari oleh luar ya. Jadi pabrik-pabrik di luar negeri itu butuh bahan baku. Jadi sebetulnya itu kan ada sama-sama butuh ya. Kalau misalnya petani kita berhenti menanam kopi karena misalnya satu hal tidak untung dan sebagainya, yang rugi juga mereka. Bayarnya mereka tidak ada barang. Pemroses ya di luar negeri yang buat makanan coklat dan sebagainya. Ini mereka tegas tentang ini kehilangan bahan baku. Betul. Bahan baku yang sesuai dengan mutu standar mereka. Gitu. Jadi ada dua hal itu ya. Kita mau mengekspor, mereka juga butuh kepastian dan pemasokan dan standar yang bagus. Jadi mereka juga butuh membina petani. Di sana kesempatan, makanya kan mereka selalu membuat itu program-program seperti misalnya kalau ini Coco Life namanya. Coco Life, kalau kopi itu banyak ya. Dulu ada Cafe Made Happy katanya. Itu ada juga. Kalau terakhir ini Regenta itu regeneratif tangguh untuk kopi, itu program dari luar. Jadi karena mereka butuh bahan baku, maka untuk memastikan bahan baku ini tetap tersedia, mereka juga membina petani-petani di sini. Betul. Nah, sampai saat ini Pak, itu programnya apa saja ya khusus untuk kakao yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya bagi keberlanjutan usaha kakao di Laku? Kalau yang kita kerjakan itu poinnya kan bagaimana supaya produksi yang meningkat, pendapatan petani meningkat, dan kesejahteraan meningkat dan sebagainya, begitu. Dan supaya tidak membuka hutan kan gitu. Karena kan sekarang isunya ini yang green economy ini, jangan sampai kegiatan ekonomi itu bersama hutan dan deforestasi. Itu salah satu syarat sekarang gitu. Harus bukan dari wilayah hutan itu. Artinya kalau seperti itu berarti harus ada peningkatan produktivitas ya Pak ya. Jadi lahan yang mungkin petani ini punyanya tidak begitu luas, bagaimana caranya kita tingkatkan produktivitasnya supaya produksinya itu cukup untuk rumah tangga petani dan mereka tidak terinspirasi untuk memperluas lahannya di hutan gitu. Ya, harapan kita ya. Tapi di Lampung ini kan unik ya. Maksudnya tidak coklat saja, tidak kopi saja. Petani itu punya semua. Nggak juga bisa mix, bisa juga dia punya kebun kopi, punya kebun coklat, punya kebun lada. Dan terakhir ini lada kan agak rusak ya, kan ada penyakit musim batang lada. Tetapi alhamdulillah ini coklat ini di Lampung ya kita harapkan ke depan mungkin maju. Artinya ada klon-klon baru. Tadi dia kan tahun 2000 sekitar meningkat, kemudian tahun 2007 2006 itu kan banyak penyakit sehingga dibiarkan tadinya di Lampung Timur menjadi sentra, sekarang agak kurang ya karena banyak penyakit ya. Tapi tahun 2008 dilepas klon-klon yang unggul dari Sulawesi itu tahan terhadap penyakit dan hama. Hama penyakit itu penyakit busuk buah, jadi buahnya hitam semua itu. Dan lepas ada serangan itu. Kemudian kalau pengalaman saya nih Pak, karena bapak saya juga petani dan ada kakao walaupun tidak banyak di sekitarnya itu, buahnya itu bijinya itu merengkel jadi satu gitu. Betul. Nah itu apa Pak penyakit? Itu kan hama penggerek buah dari hama penggerek buah ke PBK ya. Dia menggerek di sana, membuat dia itu jadi menggumpal gitu. Kalau dia parah, seperti tidak bisa dipisah lagi. Tidak bisa misalkan dia. Dan itu kualitasnya kalau bisa dipisahkan masih lah, walaupun kualitasnya turun ya, sangat turun ya. Karena tidak boleh kakao itu ada sisa jamur atau hama ini kan takut. Karena ini masalahnya kan panen. Panen ini standar keamanan panennya sih, keamanan panennya tinggi. Maksudnya yang dimakan kita adalah aman untuk yang tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Itu juga standar mutunya itu mutu dari segi rasa dan sebagainya
mutu fisik, rasa, ada lagi standar mutu keamanan pangan. Standar panganan itu misalnya ada logam berat, residu, pestisida, itu yang kedepannya sangat tantangan kita itu. Karena Uni Eropa sudah menetapkan standar itu sangat ketat, bahkan mungkin hampir nol karena itu. No toleransi. Nol toleransi. Nah, sampai saat ini Pak, kerjasama internasional yang Bapak inisiasi dan sudah running di lapangan, dampaknya bagaimana Pak terhadap peningkatan kesejahteraan petani? Apakah sudah tampak atau masih belum, atau ada tanda-tanda bahwa keberhasilannya terlihat? Ya, harapan kita begitu, kini 2 tahun programnya akan dievaluasi akhir tahun ini. Tapi kalau dari segi kita punya demplot ya, jadi kalau kerjasama itu sebaiknya memang Sultan Tinggi terlibat itu dalam hal menunjukkan sesuatu ya, demplot itu ya. Karena petani ini melihat dia percaya. Daripada sekedar kan penyuluhan, kita kan sering penyuluhan ya. Sebenarnya kalau demplot itu kita tidak banyak omong. lihat aja, lihat buktinya, mereka ramai sekali melihat respon itu sangat ramai yang datang ya di demplot kita ya. Itu menandakan bahwa respon mereka bagus. Maksudnya sekarang misalnya dalam kondisi kering masih produksi masih mantap. Ya, artinya kan gini ya Pak ya, berarti demplot ini kalau sampai mengundang masyarakat untuk datang, artinya ada sesuatu yang terbukti di demplot ini. Bahkan tidak mengundang. Jadi media sosial sekarang sangat efektif ya. Saya masih datang dari mana-mana ya, sampai orang-orang datang itu akhirnya demplot ini itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar ada efek dari teknologi yang Bapak sampaikan. Teknologi kita sebenarnya sederhana, jadi biochar itu kan teknologi lama ya. Dan sebagai amandemen ini diterapkan pada kakao ini yang baru akhir-akhir ini. Dan efeknya sudah bisa dilihat ya Pak ya, walaupun mungkin belum ada scientific report ya Pak. Belum, tapi secara pengamatan progres dari proyek ini dapat dilihat bagaimana Pak? Apakah buahnya yang lebih banyak atau produktivitasnya atau apa yang meningkat? Jadi paling tidak kita mengatakan bahwa itu tidak negatif terhadap tanaman itu. Itu sudah baik sendiri. Jangan-jangan misalnya kan kita beranggapan itu apa pengaruhnya ya. Tapi bahkan kita berharap ini positif itu. Dalam 2 tahun ini kita melihat produksinya mantap. Biasanya itu kopi, coklat itu kan lebat, kemudian tahun berikutnya rendah. Ada daunnya gitu Pak. Fluktuasi dia. Karena apa? Menyiapkan dulu cabangannya untuk berbunga dan berbuah. Misal lebat sekali sekarang misalnya kopi atau coklat 2 ton, 3 ton. Tapi tahun berikutnya kan drop. Karena harus mengembalikan fisiknya atau energinya katakanlah yang sebetulnya kalau dalam vegetaking itu cabang-cabangnya lah gitu ya. Yang spesial untuk berbuah. Tapi ternyata setelah diaplikasi ini kita dengan bahan organik karena begini. Kedepannya itu kan tadi tidak boleh ada residu ya. Jadi kan semakin ketat. Jadi bahan kimia. Dan memang organik inilah yang ke depan itu yang dimana petani bisa membuat sendiri. Kalau pupuk kan tersedianya kadang-kadang yang subsidi itu agak sulit. Sekarang ada subsidi namanya NPK untuk khusus untuk kakao itu sudah ada. Itu subsidi dan harganya ya karena harga subsidi ya murah ya. Lebih murah. Tapi kan tidak selamanya mereka tersedia, ada aksesnya mudah gitu Pak ya. Betul kan yang subsidi itu. Sehingga mereka kadang-kadang kan tidak bisa mendapatkan pupuk. Mereka harus pakai organik, kalau kita pakai biochar, pupuk kandang. Di mana mereka dari bahan bakunya ada di lokasi. Sudah tersedia, tinggal bagaimana kita berkreasi untuk mengelola apa yang sudah diberikan alat ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan petani ya Pak ya. Satu lagi, kan sekarang ini berkebun itu tidak cukup berkebun kopi atau coklat saja. Beternak. Karena sumber laki ini di kebun itu kan tersedia makan ya. Saya perhatikan itu ya, di pinggir-pinggir ditanami rumput, ngondong dan sebagainya. Itu mutan di situ sudah cukup untuk kambing berapa atau 10 ekor dan itu
bisa untuk betul-betul dapat untuk jual kambingnya, tetapi juga kotorannya ini jadi baru Sumber organik untuk dikembalikan ke kebunnya. Jadi muterin si konsep integrasinya kan di sana itu. Nah, Pak, ini kan selain kualitas sumber daya manusia, sebenarnya tantangan di perkebunan kakao di Lampung ini adalah juga di semua tempat ya Pak, tidak cuma di Lampung, maksud saya di Indonesia dan di seluruh dunia adalah climate change, perubahan iklim gitu ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana nih Pak perubahan iklim ini dampaknya terhadap keberlangsungan usaha perkebunan kakao? Ya, climate change bukan sekedar didiskusikan, memang realitasnya seperti kita air ini ya, sudah 6 bulan nih kering. Ya, Luar biasa ini. El Nino. Jadi dampaknya itu kan maksudnya kalau dia kering sekali ekstrim. Kalau hujan, kita sebelum tahun 2000 ini kan 2023, ini kan 2022, 2021, 2019 itu kering juga sama seperti ini. Jadi ini 4 tahunan atau 4 tahunan sekali. Iya. Ini 2023 nih. Nah dia setelahnya itu dia hujannya lebat, hujan yang lebat juga problem bagi tumbuhan dan bagi sebagian tanaman ya. So, kalau padi mungkin senang ya, tapi kalau coklat ini kan bunganya jadi busuk dan reaktif juga mungkin lebih banyak ya itu. Jadi ini memang lebih banyak tantangan ya ke mesin ini, terutama ketika dia ekstrim itu ya, ekstrim basah ataupun ekstrim kering. Nah itu tentunya perlu teknologinya, antara misalnya klon-klon yang tahan, yang klon lokal mungkin perlu dicari yang kalaupun kena hujan terus masih tetap dengan yang dingin atau ini kering, ya mungkin tetap ada yang jadi bunga dan kering tetap bisa jadi, ini kan perlu dicari. Iya. Jadi itu cara memitigasinya Pak ya. Jadi harus dicari varietas atau pohon-pohon yang tahan terhadap perubahan iklim ini. Iya, jadi itu kalau problem lingkungan baik penyakit, hama maupun iklim, sebetulnya yang murah itu kalau ketemu klonnya. Karena ketika dia ketemu, itu kan sebagian besar dari masalah teratasi. Misalnya penyakit, kita ketemu komponen penyakit busuk buah atau penggeret buah kakao, itu kalau disemprot fungsi insektisida, ya oke, tetap kan ada problem lain. Tadi ke kamar mana itu bahan itu yang problem lingkungan yang lainnya. Tapi kalau klon enggak, jadi tuntas. Itu dari sejarah apapun itu pasti yang kembangkan adalah dari segi breedingnya. Jadi menemukan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim yang akan terjadi. Perubahan. Nah berarti Pak, itu kan berarti harus ada dukungan peran serta untuk perguruan tinggi, mungkin pemerintah, mungkin dunia usaha. Menurut Bapak, apa nih peran yang harus mereka lakukan nih, stakeholders ini Pak, untuk mendukung pertanian kakao ini supaya tetap resilient menghadapi perubahan iklim ini? Tadi klonnya ya, walaupun kita belum menghasilkan klon untuk Lampung ini, karena saya katakan kita belum tradisional di sini ya, baru established 10 tahun terakhir ini ya. Kalau di Sulawesi banyak klonnya, banyak dari sana semua, dari yang bagus-bagus ya. Ada juga yang dari Padang ya. Nah, tadinya kan yang ditanam adalah hibrida ya, dari biji. Dari biji itu kemungkinan dia membentuk varietas baru, klon baru itu besar. Itu kelebihannya. Seperti kopi itu. Kan kalau ditanam dari biji, dia kan muncul varietas klon baru. Nah kalau karena klon ini karena kita bisa disambung, jadi bisa ditemukan klon, kita bisa pakai. Dia siap diketati. Betul. Setelah dia ketemu dengan yang tahan terhadap perubahan iklim, misalnya dengan hujan yang terus, itu sudah bisa mengatasi. Berarti pun harus dicari. Berarti mungkin dari pemerintah, mungkin dari perguruan tinggi, memang kebijakannya arahannya harus ke breeding itu ya Pak ya. Harus banyak riset, harus banyak eksplorasi terhadap pohon-pohon yang mampu menghadapi perubahan iklim ini ya. Konsepnya sekarang kalau di perkebunan, bukan sekarang, dari lama ya. Jadi breeding itu umumnya yang katanya partisipatif dengan petani, dia mengamati tanamannya, tentu kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan stakeholder yang lain, dengan Pemda. Karena dia mengamati, dia melakukan itu, dia ketemu misalnya dengan klon-klon yang tahan tanam, pohon-pohon yang tahan. Nah itulah yang lebih cepat gitu.
daripada persilangan agak lama untuk Iya, perkebunan ya. ya jadi lebih cepat dan lebih efektif dengan eksplorasi begitu ya. Oke, baik. Nah Pak, kalau untuk generasi muda nih Pak, calon-calon entrepreneur, kira-kira peluang apa nih Pak yang bisa ditangkap, gitu, yang bisa dikembangkan untuk memulai usaha di bidang mungkin teknologi yang Bapak sedang diseminasikan di masyarakat atau di bidang kakao? Kakao sebenarnya menarik ya, karena terutama di Lampung ini, kan oleh-oleh kakao kita masih sangat minim, bahkan mungkin tidak ada. Kalau Kan dia iya, khusus kakao. kakao. Itu berarti Tidak ya Pak ya? itu kan tantangan sendiri, Iya. maksudnya kesempatan ya. Iya, Kalau kopi sudah sangat banyak. ada banyak pisang apalagi ya Pak ya? Saat ini kok. Nah, kok kakao ini tantangannya di sana kalau generasi muda ini kan dia tertarik dalam hal yang apa ya, seperti itu lah. Jadi bukan maksudnya bertaninya ansih ya. Produknya real, bisa dikemas, dan dijualbelikan, kemudian mungkin apa pameran di mana itu kan menarik bagi mereka yang generasi muda diarahkan di agroindustri yang komplit lah dari hulu ke hilir gitu. Dari maksudnya sampai dia itu menjadi produk yang siap Dijual dan tantangan kita nih. Kenapa? Kita produsen biji saja. nah, saya itu malah belum pernah ketemu ya Pak ya, di Lampung ini ada perusahaan yang mengolah kakao bean gitu menjadi mungkin kakao pasta atau bubuk Atau kue. Tantangannya di mana sebenarnya Pak itu? Nah, kalau kita dengan buat usaha itu, Tantangan kita bagi Fakultas Pertanian itu apakah teknologinya sulit? Apakah kita membutuhkan high teknologi atau bagaimana Pak? dia bisa high teknologi memang iya ya. Coklat ini kan orang Eropa yang pintar ya. Tapi kan semuanya bisa dipelajari. Iya. Itu homemade juga bisa kok. Dari biji menjadi, kita bisa lihat di dari biji menjadi kue itu sudah homemade bisa. Sebenarnya ada Masalahnya bagi kita tidak terbiasa. untuk kami lihat. Kalau misalnya apa ubi itu kan bisa dijadikan apa karena memang itu sudah lama kita dulu. Coklat ini kita petani maksud saya menganggapnya cuma dijual biji sih. Coba itu disangrai dimakan sudah enak wet. Seperti dark kakao. Ya kakao rasanya. Tadi sih lebih coklat dark. Betul. Iya Pak. Betul. Jadi itu sebetulnya disajikan sudah enak wet. Tapi kan kita tidak biasa dan itu lebih baik dijual karena harganya mahal begitu kan. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak, pesan untuk generasi muda, kaum milenial mungkin yang belum banyak tahu tentang kakao dan belum banyak tahu tentang pertanian Pak, silahkan. Ya untuk di Lampung ini alhamdulillah kita di Lampung ini subur ya. Ladanya meningkat, kakaonya meningkat kan gitu. Jadi generasi muda ada kelompok-kelompok tani yang muda itu bersemangat ya. Artinya punya kelebihan kakao ini dia berbuahnya itu terus menerus tidak seperti kopi misalnya di bulan April, Mei, Juli ya Ada dia terus kakao itu sepanjang tahun. sepanjang tahun walaupun ada peaknya ya, peaknya ada 2 kali tapi setiap sebetulnya bulanan ada itu satu jadi kelebihannya. Ya, jadi kalau untuk usaha itu untuk bahan baku nggak akan ada liburnya. Betul. Cuman harapan kita tadi agak kontradiktif ya. Kalau bayar luar mintanya dia jualnya kita biji. Kadang dia tambahnya biar dia proses ya. Tapi kalau dari segi kita ke depan, kalau bisa kita produk memulai untuk yang sudah siap Setengah jadi minimal lah ya Pak ya. Seperti semangat kita kan sekarang nggak coba bahan mentah gitu Pak. Kalau binnya memang nggak boleh lagi sekarang. Bin udah tidak boleh Dalam bentuk pasta atau ada bubuk itu yang seperti itu. Ya, jadi oleh kita kemudian bentuk ekspornya sudah bentuk barang setengah jadi. Tapi maksudnya kalau tadi generasi muda kalau kita untuk belajar itu ya sama. Kita bisa kreasi sendiri produk yang jadi khas Lampung gitu atau khas nila gitu. Coklatnya menarik sekali. Iya betul, peluangnya juga besar ya Pak ya. Iya. Untuk memulai usaha di sini. Baik, sahabat Figura, banyak sekali pengetahuan, ilmu dan juga inspirasi yang kita dapatkan dari narasumber kita. Saya harapkan bahwa perbincangan ini dapat memberikan perspektif dan juga inspirasi bagi seluruh generasi muda dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kita adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan Figura pada episode-episode yang akan datang, karena kami akan menghadirkan narasumber dan juga tema-tema yang menarik dan juga menginspirasi. Saya Duryat undur diri, sampai ketemu di episode Figura yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.